إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan di Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah dan kita sampai pada pelajaran yang ke-9 yaitu bayan tasyahud terkait dengan penjelasan seputar tasyahud. Dan kita sampai pada perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan thumma yasta'id billah fi at-tashahhud al-akhir min 'adab jahannam wa min 'adab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal. Kemudian hendaklah dia, yaitu orang yang salat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada tasyahud akhir daripada azab jahannam, kemudian daripada azab kubur, serta daripada fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masih dajjal, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika menjelaskan kalimat ini, beliau mengatakan waqad jaa fi sahih Muslim, waqad jaa fi sahih Muslim, bahwasanya telah datang di dalam sahih Muslim daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Bahwasanya apabila salah seorang daripada kalian dia sudah melakukan tasyahud akhir, maksudnya sudah selesai membaca tasyahud, dia sudah selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada 4 hal. Dari 4 hal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 4 hal ini. Yang pertama yaitu at-ta'awudzu billah min jahannam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka jahannam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahannam. Maksudnya apa? Yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apinya dan azabnya. Neraka yaitu apinya dan azabnya. Artinya di sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita daripada neraka jahannam dan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka jahannam tersebut. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan wa anna Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya wa yunjihi min dukhuliha,
Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya daripada memasuki neraka jahanam tersebut. Adapun isti'adzah dia bermakna iltija'un ila Allah wa i'tisamun bih azza wa jalla. Maksud daripada al-isti'adzah yaitu iltija, datang kepada Allah memohon sebuah keselamatan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan. Dari segala apa? Bentuk keburukan. Dan keburukan yang paling buruk apa? Azab jahannam, neraka dengan siksanya. Neraka dengan siksanya. Tentunya berlindung daripada neraka jahanam artinya berlindung daripada segala siksaan di akhirat. Allah alam bisawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Kemudian itu yang pertama. Kita tidak bahas panjang lebar ya. Artinya ini perkara yang sangat penting. Selain kita meminta syurga agar kita dimasukkan ke dalam syurga, maka hendaklah kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa api neraka, terutama neraka jahanam. Neraka jahanam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita betapa dahsyatnya jahanam itu. Nabi sebutkan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ya, bahwasanya فَإِذَا جَاءَتِ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Nanti neraka jahanam itu didatangkan, ditampakkan. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, bagi orang yang akan diperlihatkan kepada dia. Dalam surat Al-Fajr juga Allah sebutkan ya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Di hari kiamat, nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan neraka jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan hari di mana nanti didatangkan neraka jahanam itu. Yauma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Hari di mana pada waktu itu manusia mengingat setiap apa yang dia lakukan, dan ingatan itu tidak bermanfaat untuk dia. Penyesalan tiada guna. Nabi sebutkan bahwasanya yu'ta bi jahannam yaumul qiyamah, akan didatangkan dengan neraka jahanam di hari kiamat. Yang mana neraka jahanam itu dia memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 apa? Tali kekang. Dan pada setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeretnya, menariknya untuk didatangkan. Sebagaimana firman Allah tadi, waji'a yawma idzin bi jahannam, hari di mana didatangkan dengan neraka jahanam. Dalam surat An-Nazi'at Allah bilang wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Adapun siapa yang melampaui batas, melakukan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, dan dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Dia lupa dengan Allah.
dia lupa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Maka neraka Jahannam itu adalah tempat kembali bagi dia. Neraka Jahannam adalah tempat kembali bagi dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada neraka Jahannam ini. Karena neraka Jahannam ini, Al-Jahim itu siksa yang sangat luar biasa. Ya. Allah berfirman, "Inna jahannama kanat mirsad lit-taghina ma'aba." Sesungguhnya neraka Jahannam itu kanat mirsad, sudah disiapkan oleh Allah. Lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu tempat kembali bagi mereka. Labithina fiha ahqaba. Orang-orang yang masuk di dalamnya, maka mereka akan tinggal di dalamnya selama 80 tahun. Ahqab itu satu hukum, kata para ulama, ahqab itu 80 tahun dilipat gandakan lagi 80 tahun dan seterusnya. Ahqab satu hukum, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, itu 80 sana. Itu 80 tahun. 80 tahun. Labithina fiha ahqab. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Orang-orang yang melampaui batas itu, maka mereka tidak akan pernah merasakan di dalam neraka Jahannam itu la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya rasa dingin, sesuatu yang menjejukkan kulit mereka. Dia panas. Ya, Nabi SAW suruh kita berlindung daripada neraka Jahannam, min adzabi Jahannam, itu daripada apinya dan siksanya. Maka la yadhuquna fiha bardan wala syarab. Mereka juga tidak akan diberikan minuman yang dapat menghilangkan dahaga mereka. Jadi panas luar biasa. Illa hamim wa ghassaq, kecuali hamim. Apa itu hamim? Hamim, kata para ulama ahli tafsir, salah satunya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hamim adalah air yang sangat panas sekali, luar biasa panas sekali, yang dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Nah, itulah minuman orang-orang yang melampaui batas. Fa'amma man tagha tadi, orang-orang yang melampaui batas, maka neraka Jahannam tempat kembali mereka. Itu hamim, air yang panas, puncak didihnya, yang dipanaskan di dalam neraka Jahannam dan diminumkan kepada apa? Kepada para penghuni Jahannam itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya air ini kalau diminum oleh penghuni Jahannam, maka air tersebut yaqta'u am'a'ahum, dia akan memutus, saking panasnya, saking dahsyat panasnya, puncak didihnya, maka dia akan memutus usus-usus mereka. Usus-ususnya putus semua. Putus semuanya. Kemudian apa? Mendidihkan otak-otak dan membakar wajah mereka. Saking luar biasa panas. Saking luar biasa panas. Kalau kita makan panas mungkin muka kita merah ya. Muka kita merah. Tapi ini membakar wajah-wajah mereka. Membakar wajah-wajah mereka. Didih otak mereka. Puncak dari panasnya apa namanya? Hamim. Kemudian ghassaq. Ghassaq adalah
nanahnya ahli nar, ataupun ahli jahannam, yaitu penghuni neraka jahannam. Jadi fi ghayatin najm, pada puncak daripada bau busuk itu siksa dalam neraka jahannam. Maka di antara siksanya, mereka akan diberikan minum daripada nanah-nanah mereka sendiri yang mengalir daripada luka-luka mereka yang sudah membusuk. Mereka minta minum, maka mereka dikasih air yang panas, yang puncak didihnya, yang memutuskan usus-usus mereka dan membakar wajah-wajah mereka. Ketika mereka minta tambah lagi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, Allah Subhanahu wa taala suruh mereka dimasukkan ke dalam mulut-mulut mereka itu nanah-nanah daripada para penghuni neraka, pada puncak daripada bau busuknya dan puncak panasnya yang sama, akan membakar juga usus mereka. Kira-kira mereka menolak atau makan? Mereka menolak atau minum? Minum apa nak? Puncak laparnya. Kalau ada orang atau melihat orang di tengah hutan, atau orang misalnya, atau melihat orang di tengah laut, ada kasus orang terombang-ambing di tengah laut sampai baju pun dia makan. Sampai baju pun dia makan. Saking laparnya. Kayu-kayu perahunya dipatah-patahkan, digigitnya untuk menghilangkan lapar di perut. Ketika habis air asin yang tadinya dia tak mau minum, dia terpaksa harus minum. Padahal minum air asin pun tak akan menghilangkan dahaga. Malah semakin haus. Iya kan? Maka tidak ada kata ahlul jahannam itu, orang-orang penghuni neraka jahannam itu mereka akan menolak. Tidak ada. Tidak ada. Maka illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wiqaq. Maka itu balasan, dan itu sesempurna-sempurna balasan Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala, nazidakum illa adzaba. Maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab, kata Allah pada ayat berikutnya. Dalam neraka jahanam, azab mereka ditambah terus, bukan dikurangi azab. Bukan dikurangi azab. Bahkan 80 tahun pertama siksanya selesai, 80 tahun pertama selesai, maka ditambah 80 tahun berikutnya, ditambah lagi. Selesai 80 tahun kedua, ditambah lagi 80 tahun berikutnya, ditambah lagi azab. Falan nazidakum illa azab. Kami tidak akan menambahkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jahim, itu penghuni neraka jahanam, kecuali azab. Ditambahkan, dilipat gandakan terus, dilipat gandakan terus. Ikhwan rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berlindung setelah membaca tasyahud daripada siksa azab jahannam, ya, yaitu dari azab jahannam ini disebabkan karena azab jahannam merupakan sepedih-pedih dan sekeras-kerasnya siksa bagi para penghuni neraka. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada hal tersebut. Baik, adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bahas terkait dengan yang pertama yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya setelah kita membaca tasyahud. Pada tasyahud akhir, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab jahannam. Kemudian yang kedua, wa ta'awudz min adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa dalam kubur atau azab di dalam kubur. Kata Syekh, wal qabru fihi na'imun wa 'adzab. Bahwasanya di dalam kubur sebagaimana telah datang dalam nas-nas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat di dalam kubur itu nikmat. Orang yang baik, orang yang saleh, yang husnul khatimah, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan balasan bagi mereka syurga, maka mereka sudah mendapatkan kenikmatan daripada kenikmatan syurga itu mulai dari pintu pertama daripada akhirat, yaitu apa? Yaitu kubur. Pintu pertama daripada akhirat yaitu alam kubur. Mereka akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Apabila seseorang sudah dikuburkan, maka akan datang dua malaikat yang akan menanyainya tentang tiga perkara. Yang pertama, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Atau apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa menjawab, maka kuburannya akan dilapangkan selapang-lapangnya
dan dijadikan taman daripada taman-taman syurga. Kemudian akan datang seorang laki-laki kepadanya dengan pakaian yang indah serba wangi, berpenampilan yang laki-laki yang menarik, dan itu adalah amalnya yang akan menemani dia sampai hari kebangkitan. Maka amalnya akan menemani dia sampai dengan hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qabru fihi adab, dan di dalam kubur itu terdapat azab. Sebagaimana sambungan daripada riwayat yang ada ceritakan tadi terkait dengan orang yang dimatikan dan datang kepadanya dua orang malaikat yang akan menanyainya. Kalau dia bisa menjawab, maka kuburannya akan kemudian dilapangkan selapang-lapangnya, seluas langit dan bumi. Kemudian kuburnya dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan akan datang kepadanya seorang laki-laki yang berpenampilan bagus dan menarik, wangi, dan itu adalah amalnya yang akan mengatakan, saya adalah amal yang akan menemani dia sampai dengan hari kebangkitan. Adapun yang kedua, datang kepadanya malaikat dan bertanya kepadanya tentang tiga perkara. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Dia tidak bisa menjawab. Dia cuma mengatakan, saya mendengar tentang orang mengatakan begini. Ada yang tidak bisa menjawab sama sekali. Maka kemudian dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuburnya akan dijadikan jurang daripada jurang-jurang neraka. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Fir'aun dan keluarganya ataupun bala tentaranya, an-naru yu'raduna 'alaihi. Neraka itu didatangkan kepada mereka, itu berupa siksaan pada pagi dan sore hari. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka azab kubur ini hak. Kemudian Nabi sebutkan bahwasanya setelah itu datang kepadanya seseorang yang berpenampilan buruk, berbau busuk, yang akan mengatakan kepadanya, saya adalah amalmu. Subhanallah. Maka ini pintu yang pertama daripada pintu akhirat, yaitu alam kubur. Alam kubur. Maka di sini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azab kubur, kata Syekh, hakun. Karena sebagian orang seperti Mu'tazilah, mereka mengingkari akan adanya siksa di alam kubur, akan adanya siksa di alam kubur. Dan Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwasanya siksaan bagi para orang-orang yang buruk di alam kubur itu bukan saja rohnya, jasad pun merasakan. Allah a'lam bishawab. Baik para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada benar ataukah tidak, pernah ada cerita dan video viral terkait dengan seorang pemuda
yang selama hidupnya, gambar yang viral itu ya, selama hidupnya dia itu bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggal tertabrak kalau tidak salah. Kalau dia dikuburkan baru 3 jam, keluarganya pengen diotopsi untuk mengetahui penyebab daripada kematian dia. Ternyata setelah 3 jam dikubur dan digali kembali, maka mereka mendapatkan keadaan yang sangat ngeri. Rambutnya memutih, kulitnya hangus, wajahnya beyot, keluar darah segar dari mata dan mulut serta hidung telinga. Kain kafannya terbakar hangus. Ini terlepas daripada benar atau ya, tapi video itu ada yang mempersaksikan dan ada saksinya. Ada salah seorang syekh menceritakan, Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Ya, di sini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bukti saja untuk kita. Dan sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa benar Rasul manusia paling jujur. Qad ballagha al-balagha al-mubin. Beliau telah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan suruh kita selalu berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Di dalam hadis tadi kita sebutkan bahwasanya beliau menceritakan terkait dengan seorang yang dikuburkan, datang kepadanya 2 malaikat yang bertanya kepada, kalau dia baik maka kuburannya dijadikan taman daripada taman surga. Kalau dia buruk maka kuburannya disempitkan dan dijadikan jurang daripada jurang neraka. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan 2 orang laki-laki yang mereka diazab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada 2 kuburan. Maka Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani. Sungguh kedua penghuni kubur ini mereka sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan mereka tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Wa innahu lakabir, maksudnya mereka menganggap remeh dosa. Mereka menganggap remeh, dan ini kebanyakan terjadi, relate di tengah kita. Perbuatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka tidak diadab dengan sesuatu yang mereka anggap besar. Wa innahu lakabir, padahal perkara itu adalah dosa besar. Wa innahu lakabir, mereka menganggap itu dosa, padahal itu dosa besar. Mereka menganggap kecil, tidak masalah. Ini juga peringatan buat kita. Jangan sekali-kali menganggap remeh satu dosa. Jangan menganggap remeh satu dosa. Antum, ya ikhwan, coba sekarang ada tanya. Kadang-kadang di rumah kita, misal kita di jalan ya, atau kita di luar, kita terpandang dan punya keinginan kepada sesuatu yang bermaksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah, tahu-tahu apa? Di rumah tidak tenang, istri meracun, anak nakal, anak bikin gitu. Subhanallah. Kadang-kadang seperti itu ya. Rumah tangganya itu rizkinya sumpah. Kadang seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Itu masih di dunia. Itu masih di dunia. Wa na'udzu billahi min dzalik, dan kita berlindung kepada Allah daripada siksa itu berupa seorang ketika kita dimasukkan ke dalam kubur. Ingat, adab kubur itu hak. Maka Nabi mengatakan terkait dengan 2 orang ini, mereka sedang diadab, dan mereka diadab dengan sesuatu yang mereka anggap tidak besar, padahal itu perkara besar. Yang pertama, seorang itu dia la yastanzi minal baul, dia tidak bersuci ketika dia kencing. Ya, biasa
lihat di masyarakat kita kalau kencing tuh sembarangan, habis kencing lalu apa? Lalu langsung kancing resletingnya gitu aja. Laki-laki seperti itu. Kan banyak ya? Banyak seperti itu ya. Sebagian para ulama mengatakan maksud la yastanzi minal bau yaitu pakaiannya yang terperciki oleh kencing atau bagian tubuhnya yang terperciki oleh kencing tidak disucikan, tidak dibersihkan. Nah, ini sebagian para ulama berpendapat seperti ini. Yang kedua adalah seorang yang dia berjalan yang dengan namimah, mengadu domba, provokator. Ingat, hadis ini relate dengan kejadian kita sekarang. Antum lihat di media sosial betapa banyak yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tapi suka ngadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah dia zalim, ya kan? Dia zalim. Kezalimannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai rakyat, kita punya kewajiban bagaimana? Pertama, kita mendoakan dia dengan doa kebaikan. Itu yang pertama. Doa kebaikan. Kalau dia tetap zalim, maka kita boleh mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuasaan itu daripada dia. Kita tidak menjilat, kita juga tidak memburukkannya di depan masyarakat dan khalayak. Kita bantu dia dalam kebaikan dan kita nasihati dia daripada keburukan jika kita mampu. Kalau tidak bisa, jangan adu domba. Itu termasuk daripada namimah. Dan ini banyak orang sekarang meremehkan. Banyak meremehkan tentang masalah ini. Karena orang yang suka namimah itu orang yang memiliki penyakit hati. Orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang, maka dia akan berusaha untuk mengajak orang lain untuk tidak suka kepada orang tersebut. Jarang sekali ada orang yang tidak suka dengan satu orang lalu tidak mengajak orang lain untuk membenci orang yang tidak dia sukai. Itu jarang sekali. Illa man rahimallah, illa man rahimarabbukum. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb kalian, Rabb kita. Illa man rahimarabbuna, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb kita. Dan itu tidak datang kecuali dengan sebab kebaikan dalam diri kita. Kecuali dengan sebab kebaikan daripada dalam diri kita. Jadi kalau kita mau terhindar dari keburukan, kita berusaha bagaimana selalu dekat pada Allah, membersihkan hati kita, memperbaiki niat kita, menghilangkan kesombongan, kedengkian, iri dan sebagainya. Baik, pada rahmatan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi azab kubur itu hak. Azab kubur itu hak. Azab kubur itu hak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru 2 bahasan terkait dengan hal yang harus kita berlindung kepada Allah daripadanya. Yang pertama adalah azab jahannam, yang kedua azab kubur. Azab kubur. Allah ta'ala. Dan ingat, kubur itu merupakan penentuan perjalanan kita di akhirat. Dimulai dengan kubur ya, dimulai dengan apa? Kematian yang baik. Kematian yang baik merupakan penentuan nasib dan keadaan kita di alam kubur. Dan alam kubur merupakan destinasi awal penentuan kebaikan kita di akhirat. Penghujung daripada akhirat, yaitu surga atau neraka. Maka di sini banyak-banyak berdoa pada Allah, minta surga dan berlindung daripada neraka. Perbanyak amal saleh, perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita.
Sama seperti kita bahas kemarin terkait dengan cara dan kiat-kiat untuk menjaga hidayah, cara dan kiat-kiat kita untuk menjaga hidayah, yaitu dengan salah satunya adalah memperbaiki amalan hati kita. Karena kata Nabi SAW, Innar rajula la ya'mala bi amalil ahli jannah wa huwa min ahli nar. Ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga, akan tetapi dia termasuk daripada ahli neraka. Apa sebab? Kata para ulama, hatinya, amalan hatinya rusak. Nabi dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan bahwasanya ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga hingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta atau sejengkal. Kemudian di akhir hayatnya Allah takdirkan dia untuk melakukan satu amalan ahli neraka, maka dia mati lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdir, Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka, dan jarak antara dia, sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal atau satu hasta. Maka di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia melakukan satu amalan keburukan, lalu dia mati di atas keburukan tersebut dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Kata para ulama, amalan hatinya. Ada orang yang dia ahli maksiat, tapi dia selalu menyesal. Kadang ketika sendiri dia menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang seperti itu ya. Buktinya siapa? Buktinya dalam Al-Qur'an ada. Buktinya dalam Al-Qur'an siapa? Tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihirnya Fir'aun. Para tukang sihirnya Fir'aun. Ya kan? Mereka tukang sihir, penasihat-penasihatnya Fir'aun itu dari para tukang sihir, ahli nujum dan tukang sihir. Ya. Kemudian di akhir hayat mereka, amanna bi Rabbi, kami beriman kepada Rabbnya Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Musa. Lalu mereka kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Mereka dimasukkan ke dalam syurga. Ada kisah tentang seorang ulama di zaman Musa. Di zaman Musa, namanya Bal'an bin Ba'urah, seorang ulama ahli Taurat, dikenal sebagai ahli tafsir di zaman Musa. Di umatnya Nabi Musa, dia dikenal sebagai seorang yang alim, terkenal sebagai seorang yang saleh. Tapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Bal'an bin Ba'urah. Semua disebabkan apa? Amalan hati. Bal'an bin Ba'urah ujub dengan amalan-amalan dia. Dengan amalan-amalan dia. Di sini diantara cara terbaik kita berusaha untuk selalu memperbaiki hati kita, menjaga hati kita. Illa man atallaha bil qalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu kriteria orang yang dimasukkan ke dalam apa? Syurga. Begitu juga ada ungkapan yang paling bagus daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, inna fid dunya la jannatan man la yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Surga dunia itu ada.
Siapa yang tidak pernah masuk di surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk di surga akhirat. Yang beliau maksud ketakwaan. Takwanya badan, takwanya hati. Lebih-lebih hati. Kenapa? Karena sebagaimana salaf kita mengatakan. Salaf kita mengatakan bahwasanya kam min amalin saghirin yukabbirhu niyah. Berapa banyak amalan yang dia sederhana, kecil di mata manusia, tapi kualitas amal tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segi pahalanya dan balasannya, disebabkan karena niat yang tulus daripada seseorang yang beramal. Maka di sini ikhwan, perbaiki kualitas hati kita. Perbaiki kualitas hati kita. Perbaiki niat kita. Ikhwan rahimakumullah jami'an, perbaiki kualitas hati kita. Wallahu a'lam. Di antara bentuk kita menjaga hati kita banyak istighfar, kita banyak berzikir, kita banyak merenung tentang ayat-ayat Allah, kita banyak merenung tentang nikmat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah penting adalah kita menghindari segala bentuk sanjungan dan pujian daripada manusia. Sanjungan dan pujian daripada manusia, antum maupun anak. Dan ini nasihat bagi anak pribadi. Karena orang yang menasihati tidak lain dia sedang melemparkan atau dia sedang membasuh wajahnya sendiri, seperti orang memukul air di dalam ember. Maka tentunya akan memerciki wajahnya dahulu sebelum orang lain. Itulah nasihat. Orang yang menasihati sungguh dia sedang menasihati dirinya sendiri. Maka para ikhwah, di antara kiat terbaik adalah kita menghindari segala bentuk sanjungan dan pujian. Karena ingat, pujian itu akan menyebabkan sakitnya hati. Nabi SAW pernah suatu hari di dalam Sahih Bukhari, ada orang yang memuji sahabatnya, maka Nabi mengatakan, ahlaktum sahibakum, ahlaktum sahibakum. Kalian telah membinasakan, ahlaktum wa qata'tum unuqa sahibikum. Kalian telah membinasakan, menghancurkan, dan kalian telah memotong punggung leher saudara kalian. Itu ada orang memuji seorang. Kayak di sini ikhwan, kita berusaha bagaimana untuk menghindari segala bentuk sanjungan dan pujian. Berusaha menjaga niat dan ketulusan dalam kita beramal. Kata para ulama, kenapa pujian itu Nabi sebutkan bisa membinasakan seseorang? Karena ketika orang dipuji, kalau dia tidak mampu untuk menanggung pujian tersebut, maka dia akan haus pujian, hatinya menjadi sakit. Dia akan ujub dengan amalnya, yang pada akhirnya dia akan sombong dan dia tidak akan ikhlas dengan amal yang dia lakukan. Maka di sini di antara kiat kita menjaga hati kita, berusaha bagaimana menghindari segala bentuk pujian. Bagaimana para ulama, antum lihat Syekh bin Baz pernah dipuji oleh seorang wanita dan beliau menangis. Syekh Al-Albani pernah dipuji oleh seorang wanita dan beliau menangis. Syekh bin Baz pernah menangis di satu majelis karena dipuji. Syekh Ibnu Utsaimin pernah dipuji dan beliau juga menangis. Maka di sini ikhwah, ini teladan dari kalangan para ulama untuk kita, agar supaya kita tidak haus pujian, karena pujian itu membinasakan hati seorang mukmin ataupun mukminah. Berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti
salaf kita mereka berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menghukum aku dengan apa yang mereka ucapkan. Maksudnya pujian dan sanjungan mereka kepada di antara doa yang selalu diucapkan para salaf kita dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi Allah perbaiki kualitas hati kita. Dari hati ini seorang akan semakin baik untuk mendekatkan diri pada Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik. Seperti itu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Tabaraka wa taala menjaga kita semua dan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.